Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya omongkan, bahwa saya dengan tokoh ini memang minim sekali, ya, minim sekali sejarah yang sesungguhnya. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah, NR kita untuk ngaji kitab kuning, NR Sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, monggo di subscribe. Jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki dengan meng-unlike video ini. Nyantai saja. Ayo subscribe biar perolehan subscribe-nya lebih banyak, makin luas, makin menyebar, dan saya semangat untuk mengupload video-video baru dan berkisah yang lain. Sip. Siapa itu? Kiai Brondong itu namanya Lanang Dangiran. Kalau kita ke Banyuwangi, loh kayak eling. Kalau kita ke Banyuwangi, pasti kita ada tokoh namanya Prabu Tawang Alun. Prabu Tawang Alun itu ibaratnya kayak Prabu Siliwangi ini Tanah Jawa. Kalian pernah dengar nggak Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi itu orang yang top markotop. Artinya sosok ini bukan sosok sembarangan. Nah, ternyata setelah Prabu Siliwangi muksa, ngerti muksa sih kan? Muksa itu apa sih? Viral. Menghilang ya. Kalau cuma muksa itu menghilang, aku di santri muksa juga oke. Ya enggak? Kamu nggak sadar kalau seorang mukhlis ini bendina muksa? Ya enggak? Loh, muksa. Ya enggak? Muksa. Bener. Di data tempat saya pondok ada santri namanya Mukhlis Sambarejo, tapi saya belum pernah melihat orangnya. Meskipun loh bos, kau jadi sesepuh di pondok, tahu dulu nah, secara dohir. Angel kan? Angel wis. Ya inilah guyonan pondok ya gini ya. Nah, tadi bukan berarti kan gak sido ireng. Pancet, ireng pancet. Iya guyon, tapi pancet di sini, ya, guyon. Jadi nggak usah dibawa ke hati gitu ya. Nah, di Banyuwangi itu dulu pernah viral kejadian di daerah di desa Macan Putih, tempat bersemayamnya atau tempat tinggalnya Prabu Tawang Alun. Prabu Tawang Alun itu punya Macan Putih juga, sama persis dengan Prabu Siliwangi punya Macan Putih, gitu loh, di daerah Banyuwangi. Yang viral itu cerita apa itu? KKN Desa Penari. Pernah kan saya kisah gitu? Nah, itu dekat dengan apa ya, petilasannya Prabu Tawang Alun. Orangnya sakti dan mukso, artinya tidak tahu jelasnya kapan meninggal,
makamnya di mana. Seperti Prabu Siliwangi itu nggak tahu jelas makamnya di mana. Banyak yang bilang beliau itu tidak meninggal tapi mukso. Mukso itu artinya melepaskan sukmanya. Jadi jasadnya itu ada. Gitu, jasadnya itu duduk, kemudian dilepas rohnya, meninggal dalam kondisi duduk itu. Katanya begitu. Saya kan nggak tahu jelas ya, nggak tahu jelasnya kayak gitu. Nah, Prabu Tawang Alun itu punya anak 5. Saya lupa namanya ini. Kelima saudara putra putri dari putra putranya si Prabu Tawang Alun itu saya lupa. Cuma ada satu yang aneh, ya. Satu ini yang aneh, namanya Lanang Dangiran. Paling nggak suka dengan kekuasaan. Kalau saudara-saudaranya itu tirakat atau belajar, biasanya ilmu ketatanegaraan. Dalam artian biar nanti besok bisa mengganti ayahnya ketika jadi raja. Ini masa setelah zaman Wali Songo sudah. Wali Songo sudah barusan selesai sudah. Karena zaman Tawang Alun ini sezaman dengan Sunan Prapen, keturunan Sunan Giri. Sunan Prapen, keturunan Sunan Giri. Pernah nang Sunan Prapen? Kau nggak tahu ya? Enak di sana. Lanang Dangiran itu ketika disuruh ayahnya belajar ilmu ketatanegaraan, dia nggak pernah pulang, nggak pernah mau. Tulen tahun itu, nggak pernah mau karena hatinya nggak di situ. Inginnya itu jadi orang-orang seperti ayahnya yang tegdoyo sakti, ya toh? Itu cuma inginnya itu. Makanya dia ini ketika masih kecil betah tirakat, yo poso, yo nang guwa, yo nang ndukur gunung, masih kecil. Nah, awal daripada sampai di sini itu ketika umur 18 tahun. Wis, arek umur 18 tahun berarti saumurane sapa? Habibie umur piro? Wis ketuaan kan ya. Wis bongkeng kan. Dadi cara tebu wis bongkeng kan. Wisan 63 ya. Coba, kan umur piro, Mim? Ya, seumuran tamu lah. Coba bayangno ojo bayangno Lanang Dangiran koyo tamu ya. Wis waduh kan. Nemen adoh, nemen adoh. Gitu loh. Umur 19 berarti ya sak pantaran tamu iki kan. Gitu loh. Bayangkan. Seorang Lanang Dangiran, putra dari orang yang kesohor, namanya Prabu Tawang Alun, yang dulu disebut Prabu Kedawung II. Ada Kedawung I, Kedawung II. Lalu Prabu Kedawung ini atau yang disebut Prabu Tawang Alun ini punya anak 5, salah satunya adalah Ki Lanang Dangiran. Ki Lanang Dangiran itu punya turun sampai jebus Raden Ajeng Kartini. Punya turun sampai ke Bupati Sidoarjo pertama. Ngerti kan? Nggak tahu nang Sidoarjo kan. Nggak tahu nang Surabaya kan nggak ngerti kan. Sama Sidoarjo kan nggak ngerti kan. Ya apa anggapannya Bupati Sidoarjo itu Pak Eko cacake. Ya opo. Iya cacakmu Eko. Anggapannya Bupati Sidoarjo pertama itu Cak Eko, Cacai Mukhlis Dewi, ya, enggak, Cak Eko, itu tadi kok, wes. Sewaktu ketika Prabu Tawang, Ki Lanang Dangiran iku ingin tirakat, apa? Koyok Sariden,
Saridin itu terkenal tirakatnya apa? Ngambang ngledan. Kon nanti olah tirakat ngambang. Nang kene kono kali apa iki? Kali Mas. Kali anak. Hah? Nah. Kon tirakatong kok sampai jebus kali rolak kono. Ya to, kanggo titilane iwak iku. Ganteng kon. Ini makam Pak Bantenan ya. Ya. Ini banyak tamu dari mana saya nggak tahu ini. Yang penting cerita terus ya. Monggo. Ngapunten nggih. Pun padang kok. Nggih, rada peteng gara-gara ngene iki tok. Isan lho guyune kayak putih-putih ya ora dhewe. Padahal diteliti. Gak ada kan yang begitu ya. Gak ada. Boleh saya teruskan? Akhirnya ketika berjalan menemukan satu perahu yang buat cari ikan. Nah itu diprotoli, kemudian papane iku mang dibuat alas. Paham? Jadi perahunya itu diprotoli, papannya dibuat alas. Jadi papannya berjalan terus. Itu nggak tanggung, nggak sehari 2 hari, berbulan-bulan itu ngambang terus di lautan, ngambang terus sampai suatu ketika ya dia itu nggak sadar kalau di tengah laut itu tubuhnya diperubuti ambek remis. Apa remis itu? Kerang-kerang cilik-cilik ketokane kayak jagung mari dibakar kemelotok no. Wake. Nah itu namanya kayak berondong gitu. Makanya disebut Kiai Berondong. Jadi kayak berondong. Bintik-bintik akeh. Nah, karena ngambang terus, suatu ketika ada angin topan. Ngerti angin topan sih? Ya beginilah. Ya kan? Nah, kena angin akhirnya digowo angin yang namanya lanang dangiran, masih belum jadi Kiai Berondong sian. Tubuhnya ditempeli kerang kecil-kecil itu sampai kulitnya sendiri nggak kelihatan ya, jadi kata ireng ya. Nah iki Ki Berondong 3 ini. Nah akhirnya terbawa arus, kena angin, mandek, terdampar nang kampunge Busro, nang Lamongan, daerah Sedayu ono, pokoknya daerah Lamongan. Jadi Kiai Berondong ini hidup di Lamongan lama. Iya, ono nang kono. Iya iku. Sing beda lah, Kiai Berondongnya mbek iku sithik. Nah iki gagah tirakat nek iku nangisan. Sangat beda jauh. Ya toh? Ya itu sangat beda lah. Jadi ini hidup lama di daerah Lamongan, terdampar, pingsan karena kan lapar, berbulan-bulan di tengah lautan ngambang terus, ya sampai berbulan-bulan hampir setahun ngambang tok, kelaparan, kehausan, pingsan di pinggir pantai daerah Lamongan. Lah nang kono iku ono kiai di Lamongan itu. Namanya Kiai Kendil Wesi. Ya. Kiai Kendil Wesi itu punya suami, punya istri, punya anak. Akhirnya menemukan sosok orang yang lagi dibungkus jaringi iwak.
Jadi jaring ikan itu membuntel dirinya gini, sambil tubuhnya itu ketempelan keong kecil-kecil, remis itu, ditolong. Nah, sejak itu dijak pulang, diajak ke tempatnya Kiai Kendil Wesi. Nah, masyarakat sekitar ketika melihat pertama lanang dangiran yang banyak remisnya, manggil Ki Brondong. Paham? Ki Brondong, karena banyak remisnya itu. Nah, akhirnya dirawat oleh Kiai Kendil Wesi. Ditakoni, "Le, kuwi sapa jenenge Le?" "Mukhlis Kiai." "Omamu ndi?" "Tambak Rejo." "Kan kok pinter lho nek bejuk. Wong iki zaman biyen gak kenal ono Mukhlis ngene." "Kula saya dari Blambangan, Kiai." "Blambangan? Apane Prabu Tawang-Alun?" "Saya masih keturunan Prabu Tawang-Alun dari ini. Loh, yo, Kak temen. Kuwi iki Le, mindoan ambek aku iki." "Ngerti mindoan?" Berarti masih segaris nasabnya. Ternyata Kiai Kendil Wesi itu masih kerabat dekat Kiai bukan Kiai, Prabu Tawang-Alun. Dadi kok kono mrene ngejak wong, cerita iki iso ngedan. Engko nek kandhane Cak Dan iki sapa? Pokoke Kiai. Sing penting nang kene ayo maca Yasin. Ayo tahlil. Wong gak mantep ngono tok iku. Paham? Adik cerita koyo ngene iki. Jadi ketika kamu nanti tak suruh baca Yasin atau apa-apa, kamu terbayang sosok Ki Lanang Dangiran ini. Paham? Berarti sosok ini patut untuk dikenang jasanya. Paham? Akhirnya Ki Lanang Dangiran ini hidup dengan Kiai Kendil Wesi di daerah Lamongan. Gitu ya, di daerah Lamongan dan istrinya. Ya, akhirnya diajari ngaji oleh Kiai Kendil Wesi. Kiai Kendil Wesi itu murid di daerah Ampel. Entah itu anaknya Sunan Ampel atau kalau Sunan Ampelnya enggak. Gitu. Dan sejarahnya Ki Lanang Dangiran ini adalah kiai di daerah Ampel. Karena dulu ngajar di Ampel. Paham kira-kira? Ketika hidup di Lamongan dengan Kiai Kendil Wesi, diajari ngaji sampai betul-betul bisa ngaji, luar biasa. Makanya oleh Kiai Kendil Wesi, "Le, kamu jangan di sini saja. Kamu itu mending di daerah sini, Pegirian ini." Waktu itu di sini banyak boto, ngerti boto? Nah, boto bahasa Indonesia bata. Bata dulu itu beda loh ya, nggak seperti bata sekarang ya. Boto itu berwarna banyak putihnya. Mulane ditandur nang kene, disuruh menetap di sini di daerah yang banyak boto putih ini. Mulane di sini dinamakan boto putih. Ketika di sini setelah ngaji ke Kiai Kendil Wesi masih belum puas, beliau minta mondok. Ki Lanang Dangiran ini mondok ke Giri. Ke siapa? Sunan Giri? Enggak. Waktu itu sezaman dengan Sunan Prapet, mondok di sana. Gitu ya. Ketika mondok di sana, lalu diminta oleh Kiai Ampel, penerus Sunan Ampel untuk ngajar di Ampel. Lalu ada yang tertarik. Kalau nggak salah, siapa Temenggung, daerah Cirebon atau daerah Tangerang, Kebumen, Cirebon. Ini kan di situ kan ada makamnya Safiuddin atau siapa itu, Banten itu ya. Itu kan insya Allah mertuanya Ki Lanang
Dangiran. Ya, salah itu. Berarti masih keluarga dengan Kilanan Dangiran. Nah, ya mungkin itu saja kisah yang saya sampaikan. Karomahnya jelas banyak, itu sezaman dengan para peninggalan para wali-wali Songo dulu. Ya enggak? Apa enggak keramah tak? Karomah tak namanya. Ngambang nang lautan berbulan-bulan tapi masih hidup. Ya walaupun tidak selama Saridin. Saridin berapa tahun gitu, yang di lautan ngambang? Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Ya kan? Hanya bermodalkan apa? Kelapa ditaruh di kepala sini. Kalau ini adalah papan-papan perahu mencari ikan, ngambang terus sampai berbulan-bulan dan terdampar di daerah Lamongan. Jadi wong Lamongan kalau itu mestinya itu ya. Ya, semoga kita di sini dapat barokahnya Kiai Dangiran, kemudian dapat barokahnya Sunan Giri, Sunan Prapen, dan Sunan Wali Songo lainnya, gitu ya. Wes, awakmu tak notas bemu, kita Fatihah seperti biasanya dan rutinan seperti biasanya, ya. Para sederek kula jalar istri enom tua mumpung isih ing alam dunya saben waktu padha ilinga mumpung isih ing alam dunya saben waktu padha ilinga ilingono yen ana janji janjine kang bakal mati janjine kang mau kuwasa yen wis teko bakal lunga yen kang mau kuwasa yen wis teko bakal lunga la ilaha illallah alladzi maulana Muhammadun Rasulullah yaftahu babil jannah Muhammadun Rasulullah yaftahu babil jannah disalini penganggon putih yen wis kandha ora bisa mulih omahe ra ono lawane turu dhewe ra ono kancane omahe ra ono lawane turu dhewe ra ono kancane nyawane wis ilang ragane kecemplung jurang ditutupi andang-andang disirami anggo kembang ditutupi andang-andang disirami anggo kembang la ilaha illallah Maulana ayo re Muhammadur Rasulullah infa'u babil jannah Muhammadur Rasulullah infa'u babil jannah kang ngajarke padha mulih kaijenan awake dhewe diureke meleh mripate pengabatan rabi songale diureke meleh mripate pengabatan rabi songale
pawongan kang ana teka mungkar nakir putusan Allah perlu ditakon ing sira kudu jawab sanalika perlu ditakon ing sira kudu jawab sanalika la ilaha illallah alladzi maulana Rasulullah babil jannah Muhammadun mintahu babil jannah ora teko ora mentolo sing sapa pun tenanan Allah tumiyepe awak manungsa sirati keprungi goto tumiyepe awak manungsa sirati keprungi goto aduh kanca padha lereno urip terus lakoni dosa ajal bisa mara teko mula ayo padha wedya ajal bisa mara teko mula ayo padha wedya la ilaha illallah Maulana Muhammadur Rasulullah mintahu babil jannah Muhammadur babil jannah kanggo persiapane pati monggo kelep budal ngaji ati bales jadi turuti tambah umur mesti rugi ati bales jadi turuti tambah umur mesti rugi Nur Rasuli majlis iki ngajak sira yang mati amal ibadah dan ngaji husnul khotimah dikolei amal ibadah dan ngaji husnul khotimah dikolei la ilaha illallah Maulana Muhammadur Rasulullah mintahu babil jannah Muhammadur Rasulullah mintahu babil jannah. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.